Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan saya, yaitu mata kuliah dasar pemrograman Java. Kita sudah masuk ke minggu 9 dan 10, di mana materi kita hari ini yaitu perulangan atau loop. Perulangan sendiri merupakan jenis instruksi dasar dari pemrograman yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu ada 5 instruksi dasar program, yaitu input yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya, yaitu tentang JOption pane, scanner. Kemudian output kita sudah belajar tentang sistem out print line. Kemudian untuk matematikanya kita sudah membahas tentang operator aritmatika. Kemudian decision atau keputusan, kita juga sudah mempelajari statement if else, dan switch. Dan pada hari ini yang terakhir yaitu repetisi atau perulangan, yaitu melakukan beberapa aksi secara berulang. Dan minggu depan insya Allah kita sudah masuk ke data array atau lari ya dalam bahasa Indonesianya. Oke, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu bentuk dari perulangan sendiri di Java, yaitu statement while. Kemudian menggunakan statement while kita mencoba untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, yaitu generating tables. Kemudian bentuk kedua dari perulangan yaitu statement for, dan bentuk ketiga ada statement do while. Kemudian ada break dan continue yang digunakan di dalam perulangan. Kemudian yang terakhir ada tugas dikerjakan dan dikumpul melalui e-learning. Oke, jadi salah satu kelebihan komputer dibandingkan dengan manusia yaitu mampu melakukan tugas secara berulang-ulang tanpa kesalahan dan juga stabil. Berbeda dengan kita sebagai manusia, melakukan hal yang berulang-ulang itu selain membosankan juga melelahkan sehingga kita bisa emosi ya. Nah, selain perulangan atau loop, itu istilah lainnya di bahasa pemrograman yaitu iteration atau iterasi ya, yaitu menjalankan kode yang sama secara berulang kali. Dan Java menyediakan 3 bentuk statement untuk melakukan perulangan itu, yaitu sudah tadi kita sebutkan, yaitu while, for, dan do while. Oke. Nah, di gambar 1 itu terlihat sebuah alur diagram perulangan yang dimulai dari pengecekan kondisi, yaitu kondisi ini bisa berupa operator perbandingan atau operator logika atau gabungan keduanya sehingga menghasilkan nilai tipe data boolean, yaitu true dan false. Nah, jika kondisinya true, itu dia akan mengeksekusi body dari perulangan ini. Nah, hingga setelah dieksekusi, terakhir dia akan kembali ke tahap pengecekan kondisi. Nah, jika kondisinya masih true, dia akan terus mengeksekusi body dari perulangan ini lagi. Terus berkelanjutan hingga kondisi ini dicek nilainya false atau
salah, baru dia akan keluar dari perulangan ini. Berikutnya yaitu bentuk perulangan statement while. Nah, di sini gambar 2 terdapat contoh program untuk menghitung mundur dengan statement while. Oke, kita langsung praktekkan. Kalau saya menggunakan NetBeans, seperti biasa kita bikin project baru dengan nama pertemuan 9 dan 10. Kelas yang pertama bikin statement while. Oke, finish. Jangan lupa bikin method main. Kita akan membuat program untuk menghitung mundur dari 5 hingga 1, kemudian close the door. Itu opening podcast Deddy Corbuzier ya. Yang pertama kita coba deklarasi variabel n dengan tipe data int. Kita assignment nilainya 5. Kemudian kita buat statement while. Nanti akan saya jelaskan. Kita coba bikin sampai selesai terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Kita coba compile. Dan running. Oke. Nah, ini dia outputnya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke. Oke. Nah, pada contoh tadi itu bisa kita baca selama nilai n lebih besar dari 0, print nilai n dan kurangi n sebanyak 1. Ketika n sama dengan 0, print close the door. Nah, selama while ini cara membacanya selama n lebih dari 0, maka cetak system out print line, cetak n ini ya. Kemudian kurangi n dengan 1. Nah, jika n kurang dari 1 atau sama dengan 0, itu keluar dari perulangan dan cetak close the door. Nah, jadi struktur dari while ini, statement while ini, yaitu dengan kata kuncinya while, kemudian diikuti dengan kurung buka, kurung tutup ini, dan di dalamnya merupakan sebuah kondisi di mana bisa terdiri dari operator perbandingan, ekspresi dari operator logika, maupun tipe data boolean langsung juga bisa.
Nah, alur eksekusinya sendiri itu sudah jelaskan tadi. Yang pertama, dia mengecek kondisi di dalam ini, mengevaluasi. Di sini nilai yang kita assignment itu 5. Otomatis di sini jika dicek apakah 5 lebih dari 0, maka kondisinya akan menghasilkan nilai true, sehingga body dari perulangan itu dimulai dari kurung awal buka dan kurung awal tutup ini akan dieksekusi. Nah, jika kondisi false, lewati body tanpa eksekusi. Nah, jika hasilnya false, dia akan men-skip dari body ini, kemudian langsung ke sini, ke luar. Nah, jika kondisinya true, eksekusi body dan kembali ke tahap 1. Nah, jika kondisinya true, dia akan mengeksekusi statement ini dari baris 16 dan 17 ini, kemudian kembali ke tahap 1 ini, yaitu mengevaluasi kondisi kembali. Di sini karena statement terakhirnya n sama dengan n kurang 1, jadi tadinya n-nya 5, jika dikurang 1, sekarang n-nya 4. Nah, kembali ke awal, 4 apakah lebih dari 0 akan menghasilkan nilai true juga, maka dia akan eksekusi hingga nilainya menjadi 0. Nah, jika sudah 0, n-nya sama dengan 0, ketika dievaluasi dia akan apakah 0 lebih dari 0, maka dia akan false dan keluar dari eksekusi, dan selanjutnya akan eksekusi statement di luar itu. Nah, tipe aliran ini disebut loop perulangan karena tahap akhir loop kembali ke tahap awal. Nah, itulah mengapa dia disebut perulangan, karena kembali ke tahap awal. Berikutnya, body dari loop harus berubah nilai satu buah variabel atau lebih sehingga nantinya kondisi menjadi false dan loop berakhir. Jika tidak, loop akan berulang selamanya atau disebut infinite loop. Nah, maksudnya dia harus mengupdate salah satu nilai atau lebih. Kalau di sini kasusnya dia mengupdate nilai variabel n. Jika tidak, dia akan infinite loop. Maksudnya dia akan berulang selamanya. Kita coba hapus bagian ini, update ini. Maka kita coba run file. Nah, dia akan berulang terus menerus tanpa ada kondisi yang membuatnya keluar. Nah, itulah yang disebut infinite loop. Kalau sudah begini, kita harus mengeluarkan dengan paksa dengan mengklik X ini ya, cancel running task. Yes. Nah, variabel yang harus berubah tadi atau harus diupdate tadi itu dapat berupa variabel yang diincrement atau decrement. Kalau adik-adik mahasiswa masih ingat, kita sudah belajar operator unary yang decrement dan increment. Nah, disinilah kita menggunakannya, yaitu pada perulangan while dan for juga bisa do while. Misalnya tadi n sama dengan 5, kita ingin mengurangi 1, yaitu kita menggunakan decrement ya, n minus minus ini. Dan hasilnya juga sama seperti yang tadi, n sama dengan n kurang 1. Nah, jika pengurangnya itu masih 1, maka bisa menggunakan operator decrement ini ya.
n minus minus, atau kalau kita mau increment n plus plus, jadi bisa 5, 6, 7, 8, 9 dan berikutnya. Nah, untuk kasus jika increment atau decrementnya bukan satu, atau misalnya loncatannya misalnya 2, itu kita bisa menggunakan ini n kurang 2 misalnya. Jadi dia setiap kali iterasi dia akan mengurangi sebanyak 2. Kita coba running. Nah, jadi 5, 3, 1, close the door. Jadi 5 kurang 2, 3, 3 kurang 2, 1, 1 kurang 2, min 1, sudah kurang dari 0. Nah, sehingga dia false. Oke, kita masuk ke contoh kedua setelah teman menggunakan while, yaitu kita coba membuat program untuk menampilkan deret angka dengan rumus tertentu, yaitu jika n itu bilangan genap, maka n dibagi 2. Nah, jika n bilangan ganjil, maka n dikali 3 ditambah 1. Nah, di sini nilai awal n yaitu di assignment dengan nilai 3. Oke, kita coba praktekkan. Kita bikin kelas baru. Itu deret angka. Tulis. Kita bikin metode main. String args. Kemudian kita coba deklarasi dan assignment variabel n dengan tipe data int 3 ya, 3. Kemudian kita buat perulangan dengan while n tidak sama dengan 0. Selama kondisinya n itu bukan 0, maka terus lakukan perulangan. Sini kita coba cetak n terlebih dahulu. Kemudian kita bikin statement keputusan if kita ingin jika n ini bukan 0 dan dia itu seandainya genap, maka n dibagi 2. Nah, jadi logikanya untuk mengetahui angka itu genap atau ganjil, itu kita bisa menggunakan operator mod atau modulus ya, karena setiap yang genap itu pasti habis dibagi, tidak punya atau tidak memiliki sisa bagi, atau sisa baginya 0. Nah, jika sisa baginya 1 atau lebih, maka dia dianggap angka ganjil gitu ya. Misalnya n dibagi dengan 2 itu sama dengan 0. Nah, jika dia bagi 2 itu sama dengan 0, maka dia bisa katakan dia angka genap. Maka kalau jika dia genap, maka rubah n sama dengan n bagi 2. Nah, jika tidak, else ini,
Jika dia ganjil, maka N ini N dikali 3 tambah 1. Nah, kita coba compile. Kita klik kanan dan run file. Nah, di sini dia terus melakukan perulangan tanpa henti. Artinya ada yang salah di program kita. Coba kita cek lagi. Oh, kondisi while-nya tidak pernah akan menjadi 0 ya. Jadi dia kondisinya tidak sama dengan 1, sehingga jika dia sama dengan 1, N ini sama dengan 1, dia akan keluar dari sistem. Oke, run file. Nah, itu dia. Jadi mulai dari N sama dengan 3, kemudian N ini tidak sama dengan 1, apakah 3 tidak sama dengan 1, maka hasilnya true. Yang pertama itu baris 16, cetak N, maka dia akan mencetak N sama dengan 3. Nah, jika 3 mod 2 sama dengan 0, berarti dia genap, maka dia akan eksekusi sini. Tapi 3 mod 2 itu hasilnya 1. Berarti tidak sama dengan 0, maka dia kondisinya yang dieksekusi adalah else ini. Maka N sama dengan N kali 3 tambah 1. Sehingga N ini 3 kali 3 sama dengan 9. Ini tambah 1 sama dengan 10. Maka setelah ini, dia kembali ke step awal. Cek kondisi lagi apakah 10 tidak sama dengan 1. Tentu tidak sama. Maka dia akan berlanjut berulang, cetak N, maka dia cetak 10. Nah, apakah 10 mod 2 sama dengan 0? Ya, kalau sebenarnya 10 dibagi 2 itu 5 dan tidak punya sisa bagi ya. Jadi dia 10 mod 2 itu 0, maka dia 10 bagi 2. Terus kembali cek 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 apakah tidak sama dengan 1? Tentu true. Dan cetak N ini yaitu 5. Dan begitu seterusnya. Hingga N ini sama dengan 1. Maka kondisinya keluar. Oke, paham ya? Ini salah satu bentuk perulangan while di mana perubahan variabelnya itu tidak selalu increment atau decrement ya. Bisa menggunakan rumus-rumus tertentu sehingga hasilnya tidak terurut atau tidak linear gitu ya. Bisa non-linear seperti sekarang ini. 3, 10, 5, kembali 16, terus 8, terus 4, dan terakhir 2. Jika N-nya 3. Bagaimana N-nya kita bikin 7 misalnya. Run file. Nah, ini bisa 7, terus ke 22, terus 11, 34, terus hingga ke 2, baru dia mencapai kondisi keluar. Oke. Nah, ini penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, bisa baca sendiri. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu generating table. Nah, yaitu menggunakan loop untuk mencetak data dalam bentuk tabel. Nah, awalnya sebelum ada komputer itu, para ilmuwan ya menghitung logaritma sin, kosin,
dan fungsi matematika lainnya itu dilakukan secara manual dengan pena ya, dengan pensil atau pena. Kemudian membuat tabel dengan pena atau pensil itu agar tidak dilakukan perhitungan lagi, sehingga jika ingin menghitung logaritma dari 1 tinggal lihat tabel, itu seterusnya. Nah, setelah adanya komputer ini, ternyata komputer ini dengan adanya perulangan bisa melakukan generating tabel ini, bisa menghitung logaritma secara berurutan, misalnya logaritma 1, logaritma 2, logaritma 3, sehingga bisa membentuk sebuah tabel. Dan itu banyak dipakai waktu dulu. Namun tidak lama kemudian komputer sudah semakin banyak dan penggunanya sudah di mana-mana, maka tabel ini sudah jarang digunakan. Orang sudah langsung saja menggunakan komputer seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh mencetak tabel logaritma. Kita langsung praktekkan saja. Misalnya tabel logaritma. Kita bikin metode main. Nah, kita deklarasikan nilai n sama seperti tadi, Tn sama dengan 1. Kemudian kita gunakan while. Kita batasi sampai 10 saja, sehingga n kurang atau sama dengan 10. Maka cetak system out print line n, kita beri spasi dengan cara menyisipkan string langsung dengan tanda kutip 2 spasi 2 kali misalnya, lalu kita tambah dengan mat. Logaritma itu kita menggunakan kelas mat dengan metode log ya, dan parameter yang di dalam metode log itu kita masukkan n, matlog n. Compile, dan kita coba klik kanan running file. Oh, ada yang lupa, ini yang terjadi infinited loop ya. Kita belum menyisipkan variabel yang berubah. Kita stop saja, sehingga dia akan satu terus. Kita sisipkan n plus plus. Itu increment sebanyak 1 kali. Atau bisa juga dengan n sama dengan n tambah 1. Sama saja. Oke, run file. Nah, ini hasilnya. Maka kita sudah lihat outputnya. Itu sebuah tabel 1 sampai 10 dengan yang di sebelah kanan ini adalah logaritmanya. Logaritma dari 1, 0, dari 2, 0,69 sekian, 3, dan seterusnya, hingga 10.
Sehingga para ilmuwan dulu sangat terbantu dengan adanya perulangan ini. Mereka bisa memprint dari awalnya sebelum ada komputer, mereka menggunakan manual dengan pena atau pensil membuat tabel, sehingga rentan terjadi kesalahan perhitungan. Nah, semenjak adanya awal-awal komputer itu, mereka bisa mencetak tabel ini, tabel cos, tabel sin, atau tabel logaritma ini. Namun sekarang orang sudah tidak memakai ini lagi, karena penggunaan komputer atau laptop itu sudah umum dimiliki. Oke, kita lanjut ke bentuk statement perulangan kedua, yaitu bentuk for. Nah, for ini memiliki 3 komponen yang ada di dalam kurung. Mungkin langsung saja kita ke contoh. Nanti sambil kita membuat, kita praktekkan sambil kita jelaskan. Kita buka kembali netbeans kita. Kita buat kelas baru dengan nama statement for. Finish. Kita tutup dulu. Kita bikin method main. Oke, kita akan membuat program yang sama dengan yang awal tadi menggunakan statement while, yaitu program menghitung mundur atau opening dari podcast Deddy Corbuzier itu ya. Tapi dengan menggunakan bentuk statement for. Baik, kita buat sampai selesai dulu baru kita jelaskan. For int i sama dengan 5, i lebih dari 0, i buka, awal buka, awal tutup, ya. System out, print line i, kemudian system out, print and close the door. Oke. Saya akan jelaskan dari perulangan menggunakan statement for, yaitu dengan kata kunci for diikuti dengan kurung buka dan kurung tutupnya terakhir. Di dalam ini ada 3 statement. Nah, sebenarnya for ini adalah bentuk dari model while yang mana memiliki variabel yang perlu diubah dalam bentuk decrement maupun increment. Nah, jika kita menggunakan while, jika itu hanya nanti variabelnya decrement dan increment, kita dapat menggunakan statement for. Kenapa? Karena statement for ini lebih ringkas. Artinya itu statement for ini adalah bentuk ringkasnya dari penggunaan while yang khusus untuk increment dan decrement. Paham ya? Nah, misalnya dari kita bandingkan dengan statement while ini. Statement while ini. Nah,
kita deklarasi n sama dengan 5. Nah, di for ini, statement pertama ini sebelum semikolon itu juga dia menginisialisasi atau mendeklarasikan sebuah variabel dengan i, atau di sini n, dan di sini i. Kenapa i? Kenapa tidak n? Boleh saja n ini bebas ya. Nanti n, sini juga n, dan sini n, dan sini juga n. Nah, bebas. Nah, kenapa dia i? Itu adalah aturan, sekali lagi, aturan tidak baku dari Java atau program lainnya juga menggunakan i. I itu adalah singkatan ya, bisa jadi singkatan dari iterator, atau sering para programmer itu ya, dia bikin iter kayak gini. Iter. Dia tidak baku, tapi itu sudah menjadi kebiasaan atau ya aturan tidak baku dari seorang programmer, atau aturan tidak baku dari standar perusahaan tertentu. Sehingga nanti jika ada for lagi, ini bisa di nested. For ini sama seperti decision, bisa di nested, bisa bersarang, for di dalam for. Nah, misalnya for itu jangan menggunakan i lagi, itu berikutnya akan menggunakan j, misalnya ij, berikutnya k, l, mn, dan begitu seterusnya. Dan itu tidak baku, sekali lagi tidak baku. Bisa saja kalian ingin menggunakan i, bisa n, bisa l, terserah, tidak ada masalah. Oke. Nah, int i sama dengan 5. Kemudian setelah semikolon ini ada statement, yaitu statement kondisi. Kalau di while itu statement ini ya, n lebih dari 0 ini. Nah, i lebih dari 0. Nah, terakhir setelah semikolon ada i minus minus. Nah, ini adalah ini tadi ya, ini kan sebenarnya i minus minus ini, variabel pengubahnya. Sehingga kita tidak perlu repot menambah di tengah, atau ini deklarasi di luar. For merupakan bentuk praktis dari while yang menggunakan pengubah atau variabel yang berubah, decrement dan increment. Kecuali kita ingin membuat seperti deret angka ini ya, rumusnya tersendiri. Itu tidak bisa di cover dengan apa namanya for ini, sehingga harus menggunakan while. Nah, itu bedanya, supaya kalian lebih paham mengapa ada 3 bentuk. Nah, 3 bentuk ini bukan berarti kita terserah kita, tetapi mempunyai fungsi tersendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa for digunakan untuk kondisi increment, decrement yang perubahannya lebih praktis daripada while, namun tidak menghilangkan tidak menghilangkan fungsi dari while sendiri, karena while itu memiliki banyak sekali kegunaan selain dari increment, decrement, seperti rumus tersendiri tadi salah satunya. Nah, juga ingin membuat infinite loop, kondisi loop yang tidak berhenti-berhenti, seperti itu. Oke, kita coba compile dan running. Nah, ini sama ya hasilnya dengan yang while tadi, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Sekali lagi, for ini adalah bentuk praktis dari while, di mana perubahannya yaitu increment atau decrement. Juga sama, gimana kalau ini apakah dia
increment atau decrementnya cuma 1, tidak, ini juga bisa 2 ya. Misalnya kita ingin decrementnya 2, ya sama saja. I sama dengan I kurang 2 gitu ya. Sama saja. Run. Hasilnya 5, 3, 1. Dari 5 kurang 2, 3 kurang 2 sama 1, 1 kurang 2 min 1, sudah melewati kondisinya. Nah, alurnya pertama dia ini, jadi statement yang ada dalam kurung ini, yang ini saya blok, itu ada 3 ya. Pertama inisialisasi, sekali lagi ini adalah kondisi, dan ini adalah variabel yang harus diupdate. Jadi awalnya dia ini akan dieksekusi 1 kali. Pertama dieksekusi. Kemudian yang kedua dia mengecek apakah I lebih dari 0 ini, mengecek kondisi. Nah, karena 5 lebih dari 0, maka dia akan melakukan perulangan dulu, mengeluarkan sistem out lni, mencetak I ini. Kemudian dia kembali mengecek kondisi. Ini dilewati, ini dia tidak mengecek ini lagi karena ini hanya sekali. Dia kembali ke sini. Oh maaf, dia ke sini dulu, mengupdate nilai I. Jadi setelah dia mencetak I ini, maka dia mengupdate I ini. I kurang 2 sama dengan 3. Dia kembali ke statement yang di tengah ini. Apakah 3 lebih dari 0? True, maka dia eksekusi lagi, terus putar-putar hingga kondisinya false. Atau min 1, apakah lebih dari 0? Tentu dia false. Sehingga dia mencetak ini. Oke. Rasa sampai sana paham ya? Yang ini sudah saya jelaskan, lebih kurang sama, silahkan dibaca saja. Kemudian nested for. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa for ini bisa dibikin bersarang. Salah satu kegunaannya adalah membuat tabel yang tabelnya itu ada baris dan kolom, istilahnya sama-sama dieksekusi. Kalau di while tadi kita mencetak tabel, tapi dia mengeksekusinya ke bawah. Sekarang eksekusinya ke bawah dan ke samping. Sampingnya mencetak baris dan ke bawahnya mencetak kolom. Itu bisa kita menggunakan nested for. Baik, kita coba langsung praktekkan. Hanya kelas nested for. Ini bisa kita bikin metode main public static. Kita bikin for yang pertama, misalnya for I sama dengan for int I sama dengan 0. Kita coba bikin tabel perkalian, tapi perkaliannya sistem metrik ya. Kita coba saja sampai selesai dulu. Misalnya I kurang dari 10. Ini perkaliannya mulai dari 1 saja, 1. Dan perkaliannya hingga perkalian 9 ya. Berarti I kurang dari 10 berarti udah 9. Dan I increment 1 plus gitu ya. Nah, kita bikin for bersarang. For lagi, for int j sama dengan 1
Ini sebagai angka dasar, dan ini angka pengalinya kurang dari 10 juga, I plus gitu ya. Apa yang salah? Oh, ini kurang semikolon J ya, J. Oh, ini J plus. Oke. Baru kita mencetak J, stem out print line J gitu ya. J dikali dengan I. Nah, kita coba compile, run. Oh, sorry, ini supaya dia dalam bentuk baris, kita jangan print line ya, print saja, artinya tidak baris baru. Nah, baris baru ketika dia selesai baris awal. For yang ini, for berikutnya dia harus baris baru, berarti system out print line gitu ya. Oke, run. Oke, nah ini dia. Tapi dia belum tabelnya sudah jadi, teman, tidak ada spasi ya. Kita ingin ada spasi, kita coba tambahkan di sini spasinya, yaitu berupa tab satu kali. Masih ingat kalau untuk tab kita bisa menggunakan encoding ya, namanya simbol tersendiri dengan garis ini T misalnya seperti itu. Run. Nah, ini dia. Sudah jadi tabel perkalian ya. Dari 1 sampai 9. Maksud dari ini adalah misalnya 2 kali 2 itu 4, 3 kali 3 itu 9, misalnya bisa di generate dari sini ya. Nah, 4 kali 2 misalnya ini 8 hasilnya sini. Terbentuk sebuah metrik perkalian seperti itu. Tabel perkalian ya namanya. Oke. Nah, ini nanti ada tugas untuk nested for, karena ini bisa diotak-atik ya. Nanti hasilnya juga variasi tergantung logik kalian. Misalnya kita ingin J-nya ini tergantung nilai dari I sini. Misalnya I, J sama dengan I. Sebaran hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia semakin berkurang karena dia mengikuti I ini. Nah, saya belum menjelaskan kenapa bisa ya hasilnya seperti ini ya. Misalnya awalnya dia akan ini melakukan perulangan dari sini. I sama dengan 1 awal, oke. Terus dia akan mengecek keadaan apakah 1 kurang dari 10, maka dia true ya. Maka kondisinya dia akan mengeksekusi for yang ini. Maka for akan melakukan ini, inisial J yang pertama, yaitu dengan assignment nilai 1. Kemudian apakah 1 kurang dari 10, true juga, maka dia eksekusi yang ini. J kali 1. J kali I. Karena J ini 1, I juga 1, masih 1, maka dia akan outputnya 1, ini ya. Oke. Nah, dia masih di sini. Alurnya gimana? Maka dia mengupdate J lagi, J plus.
maka J sekarang adalah 2. Kemudian ke sini lagi. Apakah 2 kurang dari 10? Maka masih true ya. Nah, masih true, maka dia eksekusi ini lagi. Sekarang J adalah 2, maka 2 kali I masih 1. 2 kali 1, maka dia mencetak 2 ini. Paham ya? Nah, karena 2 ini, dia kembali ke sini lagi, J++. Maka nilainya sekarang menjadi 3. Oke? 3 apakah kurang dari 10? Maka dia true lagi. Maka 3 kali I masih 1. Maka dia cetak 3 kali 1 sama 3, cetak ini. Hingga dia 9 ini ya. J sama dengan 9. Apakah 9 kurang dari 10? Benar. 9 kali 1, 9. Kemudian dia update lagi 10. Apakah 10 kurang dari 10? Maka hasilnya false. Nah, karena false, dia akan skip ini dan melanjutkan ke ini. Print line. Print line baris baru ke sini. Oke. Dan kembali ke sini. I++. Sekarang I menjadi 2. Oke. Nah, karena I 2, apakah 2 kurang dari 10? Maka true. Lanjut mengeksekusi yang mana? For lagi. Nah, for sekarang kembali menginisiasi J ini. J sama dengan 1. Apakah 1 kurang 10? Benar. Terus lanjutkan sini. Nah, sekarang I-nya adalah 2, J-nya 1. 1 kali 2 kali 1. 1 kali 2 adalah 2. Maka dia cetak 2 ini. Nah, terus kemana lagi? Lanjut ke sini, J++, 2. Nah, sekarang J-nya 2. Dan 2 kurang dari 10. Maka 2 kali berapa? 2 kali 2 kan? Karena I-nya sudah 2. 2 kali 2 adalah 4. Dan begitu seterusnya hingga ke sini. 9 kali 9 ini. I-nya sudah increment sampai 9. Dan J-nya increment sampai 9. Maka terakhir dicetak adalah 81. Oke, paham ya? Nah, saya untuk menguji kepemahaman Anda nanti itu ada di tugas nomor 2 itu ya. Itu ada banyak, coba dikerjakan dan dikumpulkan nanti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu statement do while. Nah, do while ini itu adalah bentuk lain daripada while dan for, yaitu ini ya. While dan for itu melakukan pengujian kondisi terlebih dahulu, baru melakukan perulangan. Nah, ini pretest loop atau disebut pretest loop. Maksudnya, for dan while itu dia mengecek kondisi dulu, baru jika kondisinya benar, baru dia mengeksekusi. Nah, untuk menyediakan variasi lain, maka Java menyediakan post test, sehingga dia melengkapi ya istilahnya, membuat variasi, yaitu statement do while, yaitu menggunakan istilahnya digunakan untuk menjalankan body dari perulangan minimal 1 kali sebelum dilakukan pengujian kondisi. Jadi dia menjalankan ini dulu, bodinya terlebih dahulu 1 kali, baru dia mengecek kondisi. Oke, biar mudah dipahami, maka kita langsung ke contoh. Kita bikin kelas baru, Java class statement do while. Oke, finish. Di sini kita contohnya kita bikin menggunakan input ya, menggunakan scanner ini. Nah, jika angkanya itu adalah tipe data double, maka dia kondisinya berhenti. Nah, jika dia bukan
tipe data double, maka dia akan mengulangi lagi, begitu terus sampai dia mendapatkan input berupa tipe data angka atau double gitu ya. Oke, kita bikin metode main terlebih dulu. String oke, karena kita menggunakan input scanner, maka kita membutuhkan library ya, atau modul dari Java Util ya, Java Util Scanner ini. Coba deklarasikan scanner dengan nama input keyboard sama dengan new, bikin kelas, bikin objek baru, scanner system in. Oke. Nah, sini kita bikin perulangan do while dengan format do terlebih dahulu, buka kurung kelawar, kurung tutup, enter, baru while kondisi. Nah, kondisinya apa? Kondisinya coba lihat sini. Nah, itu kita menggunakan variabel flag. Masih ingat kan variabel flag? Itu variabel yang menampung untuk tipe data boolean. Dengan tipe data boolean kita bikin variabel flag misalnya kondisi ya. Jadi while ini akan dilakukan perulangan selama tidak sama dengan kondisi. Nah, oke. Nah, di sini kondisi kenapa salah? Karena belum di assignment ya, belum di inisiasi. Kita inisiasinya di dalam ini. Misalnya if input keyboard, kita ingin mengecek apakah input keyboard yang dimasukkan nanti adalah berupa double, maka kita mengucapkan dengan hash next double ini ya, boolean. Dia mengalami ya. Sebelumnya kita cetak anunya, apa namanya, labelnya dulu. Misalnya masukkan input nilai gitu ya. Jika inputnya nanti double, maka kondisinya menjadi true ya gitu ya. Nah, else jika dia jika dia false, maksudnya jika dia input keyboardnya selain angka atau selain angka double itu, maka dia kondisinya false. Kondisi sama dengan false. Nah, sehingga dia sini sudah hilang ya, karena dia sudah diinisialisasi di sini. Oke. Nah, jika dia false, maka cetak peringatan ya, misalnya system out print line bahwa mengatakan input keyboard di mana sih, saya lupa. Nah, kata sama dengan apa namanya, string ya, string kata dengan input
keyboard, next. Kata, cetak kata, tambah bukan angka. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita coba compile dan running. Nah, masukkan input nilai. Kita coba masukkan bukan angka ya, misalnya lorem ter. Nah, dia akan looping. Kondisinya salah, maka masuk ke sini. Lorem bukan angka. Nah, ini tidak ada spasi tadi. Kita coba. Nah, jika kita masukkan angka, misalnya 22 gitu ya, ter. Nah, dia selesai keluar dari loopingnya. Sebagai tanda dia keluar dari looping, kita coba bikin sistem out print line keluar dari perulangan. Oke. Ini kita coba run kembali. Nilai misalnya 23, maka dia langsung keluar dari perulangan. Kalau kita masukkan selain angka, misalnya masukkan string atau karakter, misal F gitu, dia akan berulang lagi, bukan angka, masukkan input nilai, misal R, berulang lagi, masukkan input nilai sampai kita masukkan angka, misalnya double gitu ya. Nah, baru dia keluar dari perulangan. Oke, paham ya? Artinya, menggunakan do, formatnya itu adalah dengan kata kuncinya do, terus kurung buka, kurung tutup di sini, di dalamnya itu adalah body yang dieksekusi minimal 1 kali. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia langsung keluar. Jadi statement do while ini adalah statement alternatif yang menutupi kekurangan dari kedua statement tadi, yaitu jika statement tadi tidak dieksekusi sebelum dicek, maka ini minimal 1 kali harus dieksekusi. Oke, paham ya? Nanti jika masih kurang paham atau ada pertanyaan atau yang saya sampaikan masih kurang, silakan ditanyakan. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu break dan continue. Nah, statement break ini digunakan di dalam body perulangan. Jika kode statement break dieksekusi, maka akan keluar dari perulangan tersebut. Nah, statement continue adalah statement yang dapat men-skip kode berikutnya di dalam perulangan tanpa keluar dari perulangan, kemudian kembali melakukan perulangan dari kode di baris awal body. Oke, penjelasannya cukup rumit, terlalu panjang ya. Oke, langsung kita praktekkan saja. New, kita praktekkan untuk break dulu ya. Statement break. Nah, break ini jika dieksekusi dia akan keluar dari perulangan. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Statement do while nih. Nah, kita tidak ingin menggunakan do while, tapi dengan permasalahan yang sama. Nah, kita bisa menggunakan break. Nah, karena break ini dapat mengeluarkan perulangan dari ini kondisi
iterasi itu ya. Dia dapat mengeluarkan itu jika dia ketemu break. Kita coba dulu bikin method main. Nah, caranya kita masih menggunakan import Java util scanner. Oke. Pertama kita print dulu while ya, while true. Nah, while true. Nah, ini pasti dia akan menjadi perulangan selamanya ya. Cara mengeluarkannya itulah kegunaan dari break yang bisa mengeluarkan kondisi infinitive loop atau perulangan forever, perulangan selamanya, keluar dari perulangan tersebut. Sini kita bisa bikin seperti ini misalnya, sistem line, masukkan nilai input misalnya if, sama seperti tadi. Oh maaf, kita belum membuat ini ya, scanner input keyboard ya, sama dengan new scanner system out system in. Jika system in lagi, input keyboard has next double, maka break keluar dari perulangan. Jika tidak, else, maka kembali tadi string kata sama dengan kata sama dengan put keyboard next ya, system out in kata tambah bukan angka. Oke, kita coba compile dan running. Nah, ini sudah masuk ke perulangan while true, artinya pasti true, dia akan pasti mengeksekusi ya, karena dia langsung menginputkan boolean itu ya, nilai boolean. Hanya f ter. F bukan angka karena dia di sini false, maka dia masuk ke percabangan else ini ya. Maka dia menjadi kata F bukan angka. Nah, misalnya R, kembali lagi, looping lagi, bukan angka, T juga bukan, hingga kita masukkan angka. Nah, dia keluar. Ketika kita masukkan angka, maka dia di sini true, maka dia akan mengeksekusi break. Nah, break ini sesuai dengan fungsinya tadi, keluar dari perulangan. Dia walaupun di sini tadinya forever ya, looping forever, maka dengan statement break dia keluar dari looping ini, terselamatkan. Oke, paham ya? Jadi break itu ibarat kalau di kemarin kita di fungsi ya, ada istilahnya return itu ya. Itu keluar dari sebuah fungsi, maka break ini mengeluarkan dari sebuah
statement perulangan. Lanjutkan dengan contoh statement continue ya. Oke, contoh yang tadi statement continue. Nah, ini kita ngambil contoh masih dengan while continue ini, yaitu contoh penjumlahan ya. Jadi kita membuat perulangan masih dengan scanner, yaitu dengan input. Itu kita bikin sebuah perulangan untuk menghitung total jumlah suatu penjumlahan. Kita bikin untuk mainnya terlebih dahulu. String args. Oke, kita perlu import Java tool scanner. Kemudian kita deklarasi variabel x, misalnya x sama dengan -1 misalnya. Sini kita deklarasi lagi input keyboard, scanner input keyboard dengan new scanner system in. Kita bikin perulangan ya, perulangan. Ada variabel satu lagi, yaitu variabel jumlah sama dengan 0. Well, x tidak sama dengan apa nih? 0 ya. Tidak sama dengan 0, kurung buka, kurung tutup. Maka eksekusi misalnya if x sama dengan input keyboard next int. If x lebih dari 0, maka jumlah sama dengan jumlah tambah x. Nah, kita cetak system out print line tambah x. Nah, jumlah sorry ini kita masukkan continue ya. Nanti saya jelaskan ya, maksud dari kode ini. Jumlah sama dengan jumlah tambah x. Nah, kita coba compile dan running. Oke. Nah, ini kita tidak membuat masukkan nilai ya, label. Ini kita input 3. Maka dia bukan lebih dari 0.
kurang atau sama dengan 0. Oke, salah. Stop dulu. Kurang atau sama dengan 0. Jadi, maksud dari program ini adalah ini. Kita coba bikin perulangan while dengan kondisi jika X tidak sama dengan 0. Jadi, jika dia sama dengan 0, maka dia keluar dari perulangan ini. Oke. Nah, kondisi awal X ini adalah min 1. Jadi, otomatis X ini bukan 0, maka true kan? True, maka dia akan ini mengeksekusi yang di dalam ini semuanya. X. Nah, sekarang X mengambil input keyboard dari next int. Nah, jika kita masukkan ini lebih dari 0, maka yang berikutnya ini akan false. Karena dia akan true jika kurang atau sama dengan 0. Kalau false, maka dia akan men-skip body dari statement if ini. Sehingga dia langsung ke sini. Tambah X. Jika sini tadi nilainya 2, maka tambah 2. Kemudian setelah ini dia mengeksekusi statement berikutnya. Yaitu jumlah sama dengan jumlah tambah X. Artinya jumlah ini adalah 0, maka 0 ditambah X. X itu adalah 2, maka 0 tambah 2 adalah 2. Sehingga jumlah sekarang menjadi 2. Selanjutnya, dia akan kembali berulang mengecek ini, kondisi while ini. Apakah 2 tidak sama dengan 0? Tentu dia akan true, karena 2 tidak sama dengan 0. Maka dia eksekusi kembali ini, kita inputkan nilainya. Nah, jika kita input nilainya min 1, maka dia akan dieksekusi sini. Dites dulu apakah min 1 kurang sama dengan 0. Ya, maka dia akan mengeksekusi continue. Nah, apa yang terjadi jika continue dieksekusi? Maka kalau kita lihat dari penjelasannya adalah men-skip kode berikutnya. Artinya melewati kode berikutnya, tetapi yang di dalam perulangan tanpa keluar dari perulangan. Nah, dia akan men-skip ini, tapi dia tidak keluar dari perulangan. Dia akan kembali ke mengecek kondisi ini. Dia masuk continue, dia akan men-skip sini, oke? Pelan-pelan. Nah, dia akan kembali ke tahap awal, yaitu menguji ini. Misalnya tadi min 1. Apakah min 1 tidak sama dengan 0? Maka kondisinya true. Lanjut ke sini lagi, misalnya kita ke input lagi, misalnya min 2. Ternyata dia masuk lagi di sini. Min 2 itu kurang atau sama dengan 0, benar ya, true. Maka dia akan continue dan men-skip lagi men-skip ini. Sehingga dia cek apakah min 2 tidak sama dengan 0, true lagi sini. Sehingga kita masukkan 0. Nah, X ini jika 0, apakah 0 kurang atau sama dengan 0? True juga. Maka dia continue, skip sekali lagi, dan disinilah X ini adalah 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Maka false, karena 0 adalah sama dengan 0. False dan keluar dari perulangan. Kita coba run file untuk mengujinya yang kita jelaskan tadi. Misalnya kita beri dia 8, enter. Nah, dia tambah 8, oke? 3, enter, tambah 3, oke? Kita beri dia min 2, maka dia masuk ke continue, maka ini dia skip, maka tidak keluar output apa-apa. Oke? Hanya min 1, lagi-lagi skip.
Misalnya kita masukkan 4 lagi, maka dia ditambahkan lagi sini. Bagaimana jika 0? 0. Maka dia skip, masuk ke sini skip sekaligus keluar dari perulangan. Oke. Sampai situ saya kira sudah cukup jelas, cukup detail. Nanti jika masih ingin bertanya, silakan. Intinya tadi penggunaan break adalah keluar dari perulangan, sementara continue men-skip kode berikutnya, tapi dia tidak keluar, tetap berulang lagi ke awal ini. Jadi itulah dari perbedaan dari break dan continue. Oke, saya rasa sudah break dan continue. Ini contohnya tadi, silakan dicoba-coba, dipraktekkan. Dan untuk tugas, nah silakan dibuat perulangan dengan statement while ini untuk menampilkan deret angka berikut. Yang A, 7, 14, 21, 28. Udah kebayang kan gimana deretnya ini? Artinya dia akan increment sebanyak 7. 7 tambah 7, 14, 14 tambah 7, 21. Ini sangat gampang sekali. Dan ini juga begitu, namun ini decrement. Kalau ini increment, yang ini decrement. Kalau masih kurang paham, silakan dimundurkan lagi videonya yang di bagian while tadi. Nah, untuk yang ini tugas nomor 2 itu adalah nested for. Nah, diharapkan nanti ini ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dicoba gimana cara menghasilkan output seperti ini. Dicoba-coba, diasah logikanya, logika perulangannya dengan nested for atau for bersarang. Dan nanti tugasnya sama seperti biasa, dikumpulkan dalam waktu seminggu di e-learning kalau e-learningnya tidak error. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa untuk video berikutnya dan materi berikutnya yaitu data array. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.